Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar istilah Ikigai? Nah, mungkin ada sebagian yang udah pernah dengar atau ada sebagian yang belum gitu ya. Bagi Anda yang sudah pernah dengar, kayaknya Ikigai ini adalah, ya kata-kata kalau dari katanya udah kelihatan ini dari Jepang gitu ya. Nah, Ikigai ini adalah konsep, intinya konsep tentang kehidupan yang katanya bisa bikin bahagia. Padahal ya, kita tahu orang Jepang itu kan, Ikigai ini konsepnya adalah yang teratur, disiplin, strict, workaholic gitu ya. Orang Jepang banget gitu. Tapi katanya bisa bikin kita bahagia. Lalu konsepnya gimana ya? Yang strict seperti ini tapi bisa bikin kita bahagia banget. Apalagi kalau kita ngomongin pandemi, kita butuh bahagia. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahagia lewat Ikigai. Nah, ngomong-ngomong tentang bahagia, kita akan membahas nih fun fact, gimana sih caranya bisa bahagia. Anda ingin bahagia? Simak ya. Oke, kita lihat poin yang pertama. Meditasi. Nah, ini dia menjadi sangat penting ya. Apalagi kalau kita ngomongin meditasi, erat kaitannya juga dengan yoga, sistem pernapasan dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita ingin ngomongin tentang bahagia, kan salah satu indikatornya adalah kita memiliki hati, pikiran, diri, dan kehidupan yang tenang. Nah, kehidupan yang tenang, sesuatu yang tenang ini bisa didapatkan kalau kita melakukan yang namanya meditasi, salah satu caranya ya. Karena mungkin ini kan berkaitan erat dengan sistem pernapasan kita gitu ya. Kita menarik napas, mengeluarkan napas. Nah, ketika kita bisa mengaturnya dengan baik, otomatis secara tidak langsung ini akan membuat diri kita tenang, fisiologis dan psikologisnya. Nah, dengan kondisi diri yang jauh lebih tenang, ini bisa berujung pada rasa bahagia yang muncul di dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda ingin bahagia, salah satunya mungkin Anda bisa melakukan meditasi. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Yang selanjutnya adalah berbuat baik. Nah, ada ya sampai ada komunitas itu tangan di atas gitu. Tangan di atas itu karena intinya adalah membantu gitu. Membantu orang lain. Dan ketika kita berbuat baik ke orang lain, coba deh Anda sering gitu ya melakukan berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Entah itu memberikan sedekah, ngasih makan, seperti sekarang ini banyak banget gitu yang dilakukan sama teman-teman kita di luar sana selama pandemi gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita berbuat baik, pasti ada rasa kayak feeling good gitu ya, feeling relief gitu di dalam diri kita, yang kita merasa kayak, oh, I did something good gitu. Kita udah melakukan sesuatu yang bagus dan kita merasa kita bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Nah, ini juga bisa membuat kita merasa lebih bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, coba deh berbuat baik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Teman dan keluarga. Nah, ini menjadi support system kita, menjadi pendukung kita kalau kita ngomongin tentang bahagia. Kita punya waktu, kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya quality time sama teman-teman, sama keluarga kita yang support kita. Nah, ketika kita berbicara tentang gimana caranya bahagia, coba deh Anda memiliki teman-teman, sahabat, keluarga yang support Anda. Perbanyak waktu sama mereka, apalagi masa pandemi ya, mungkin ada lebih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Jadi kalau Anda ingin bahagia, coba bangun sahabat dan dekat sama keluarga. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Berjalan di bawah sinar mentari. Nah, ini juga menjadi sangat penting pemirsa. Apalagi kan gini, berjalan di bawah sinar mentari mungkin dalam pikiran kita ya sehat, bukan bahagia. Tapi ada hubungannya loh antara sehat dan juga bahagia. Kalau kita sehat, pasti kita bahagia. Karena kita nggak kepikiran, aduh kita kayaknya sakit-sakitan nih, punya penyakit seperti ini, seperti ini. Karena yang namanya fisik dan psikis itu tidak bisa dipisahkan, selalu berkaitan. So, kalau kita sehat, kita pasti bahagia. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Cinta diri sendiri dan bersyukur. Banyak hal dalam kehidupan yang bisa kita pilih. Marah, jengkel, kesel, mengeluh, dan lain sebagainya. Atau kita mau milih, kita mencintai diri kita. Kita memilih cinta, memilih kasih sayang. Kita memilih affection. Nah, kalau kita memilih yang baik-baik seperti cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya, tentu kita akan bisa bersyukur bahwa kita sudah diberikan, sudah dibentuk dengan bentuk terbaik yang sudah Tuhan berikan ke kita. Jadi kalau kita bisa bersyukur, nikmat kita akan ditambah dan kita akan jauh lebih bahagia. Oke, itu tadi beberapa cara supaya kita bisa bahagia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Masa pandemi ini banyak stresor yang masuk, yang menerpa, yang menerjang, apalah itu istilahnya gitu ya dalam kehidupan kita yang membuat kita kadang-kadang stres, susah untuk senyum, susah untuk tenang, dan susah untuk bahagia. Makanya kita harus tahu gitu ya, pinter-pinter bijak-bijak untuk mencari cara gimana caranya agar bisa bahagia. Nah, untuk membahasnya gimana caranya supaya bisa bahagia terutama masa pandemi ini ya gitu ya, di mana banyak sekali permasalahan dalam hidup kita. Telah tersambung bersama kami ini di sambungan Zoom dengan Dr. Aimi Nugroho SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari National Hospital Surabaya. Selamat pagi Dr. Aimi, apa kabar? Pagi Mas Raden. Oke. Baik, Mas Raden. Baik juga, terima kasih Dokter Aimi ya. Hari ini dokter sangat cerah sekali ini dengan bajunya sangat bagus itu. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas bagaimana cara supaya kita bisa bahagia. Ini kan penting banget ya Dok ya, kalau kita ngomongin apalagi di masa pandemi Dok. Aduh, mungkin ada teman-teman kita yang mungkin ada PHK, ada yang kita juga nggak bisa pungkiri bahwa di masa pandemi ini banyak yang keluarga itu divorce akhirnya karena mungkin ya permasalahan ekonomi salah satunya juga gitu. Sehingga banyak ya stresor-stresor yang membuat kita jadi kadang-kadang udah oke, I'm fed up gitu ya, udah kayak menyerah gitu ya. Nah, untuk membahas gimana caranya bisa bahagia, yang pertama katanya dengan meditasi ini bisa bikin kita bahagia Dok. Gimana nih Dok? Ya, benar sekali Mas Raden. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada orang-orang yang sering melakukan meditasi, ternyata ada satu area di otak, yaitu prefrontal cortex, yang area depan kita ini, otak depan, nah itu yang fungsinya adalah untuk menahan diri. Ternyata pada orang yang sering melakukan meditasi, itu terjadi perkembangan yang signifikan di area prefrontal cortex-nya. Yang mana prefrontal cortex itu merupakan suatu area di otak yang berfungsi agar kita bisa mengendalikan diri, menahan emosi, dan juga menahan rasa marah. Sehingga ketika kita melakukan meditasi, tentunya itu akan membantu kita agar mood kita lebih terjaga, kita lebih bahagia, gak mudah marah, dan jadi lebih sabar. Gitu misalnya. Oke, baik. Oke, bermeditasi itu banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Selanjutnya, setelah meditasi berbuat baik. Nah, kadang-kadang kan kita berbuat baik, aduh kayaknya ngabisin energi, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Ternyata berbuat baik bisa bikin kita bahagia. Gimana nih Dok hubungannya antara berbuat baik dan bisa bikin kita bahagia? Jadi ternyata ada sebuah teori, namanya teori mirroring. Teori mirroring itu adalah ketika kita ini akan keadaan di sekitar kita. Ketika orang di sekitar kita bahagia, maka kita juga akan merasa bahagia. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, maka itu akan menjadi cermin kepada kita dan kita pun juga akan merasa bahagia. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, maka akan ada hormon endorfin yang keluar dari tubuh kita yang membuat kita menjadi merasa lebih bahagia. Oke. Berbuat baik gitu ya. Oke, selanjutnya setelah berbuat baik adalah teman dan keluarga nih Dok. Nah, seberapa penting sebenarnya kalau kita berbicara tentang ring satunya kita, keluarga kita, teman sahabat kita yang bisa membuat kita bahagia Dok? Ya, jadi teman dan keluarga itu akan membuat kita merasa bahagia disebabkan karena akan ada hormon oksitosin yang keluar. Terutama ketika kita melakukan pelukan. Jadi ketika kita memeluk keluarga terdekat kita atau pasangan lebih dari 30 detik, itu ternyata akan mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, ketika hormon oksitosin tersebut keluar, maka akan membuat kita merasa bahagia. Dan itu juga diteliti terjadi pada dan anak. Ketika itu menyusui anaknya, memeluk anaknya, maka akan keluar hormon oksitosin. Itu sebabnya ketika kita berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, itu juga membuat kita merasa bahagia. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa ternyata yang menentukan kebahagiaan karena apakah dia Harvard ataukah lulusan dari universitas yang terkenal ataukah dia berada di pekerjaan dengan level yang ternyata ketika dia di orang-orang yang mencintai itu akan membuat dia lebih bahagia. Oke.
Berarti memang teman dan keluarga ini menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membuat kita bahagia seperti itu. Makanya kalau apalagi masa pandemi ini kita harus dekat-dekat sama teman sama keluarga kita gitu ya. Dekat dalam artian bukan harus dekat secara fisik gitu ya dok ya. Psikologis juga untuk mensupport kita gitu ya. Oke dok, selanjutnya adalah berjalan di bawah sinar mentari atau matahari gitu dok. Kita tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang berjalan gitu atau berjemur gitu, ini kan memang sehat. Apalagi kalau mungkin kita ngomongin vitamin D gitu dok. Nah ternyata ada hubungan apa sih dok ketika kita ngomongin berjalan di bawah sinar mentari yang bisa bikin kita sehat dan bisa bikin kita bahagia itu dok? Jadi memang ketika kita berjalan dengan matahari itu akan banyak vitamin D yang akan besar. Nah vitamin D itu sendiri membantu mengatasi depresi. Jadi ketika kita berjalan matahari seperti selain itu ketika kita berjalan di matahari juga terdapat sinar biru dan sinar biru itu kan ketika kita di malam hari kita bisa tumbuh dengan nyenyak karena kita kan sebagai kita kan memiliki irama sirkadian dan irama hidup. Nah, yang menentukan kita mati adalah sinar matahari mas. Ketika matahari terserap, maka kita tumbuh. Oh ini saatnya kita bangun. Dan itu juga akan membantu ketika kita jadi tidurnya lebih nyenyak. Oke, karena memang kalau kita berbicara tentang kesehatan fisik dan psikis gitu ya, fisiologis dan psikologis ini tidak bisa dipisahkan gitu ya dok ya. Kalau kita sehat gitu ya, otomatis kita akan berpikir kita bahagia karena kita nggak worry dengan kesehatan kita. Lain halnya kalau kita nggak sehat, itu pasti udah nggak sehat, nggak bahagia, duit tabungan bisa ludes gitu ya dok ya. Jadi kita harus sehat, salah satunya dengan berjalan di bawah sinar mentari. Sehat iya, bahagia iya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Cinta diri sendiri dan self love atau bersyukur dengan atas apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Tadi kan poin 1 sampai 4 kita sudah bahas beberapa caranya, tapi in the end of the day-nya kan tetap kita kembali ke diri kita. Kita mau bersyukur enggak dengan semua nikmat yang sudah diberikan sama Tuhan enggak gitu. Nah, dengan begitu kita bisa menerima kekurangan kita dan kelebihan kita sehingga kita bisa bikin kita lebih bahagia gitu dok. Gimana nih? Ya benar sekali. Self love itu sangat mencintai diri kita sendiri. Kita egois. Mencintai diri kita sendiri. Bahwa kita menghargai apa yang sudah diberikan kepada kita melalui hidup kita kasih baik dan mencintai kita sudah baik. Nah saya mau membagikan self love mantra yang bisa kita lakukan di rumah dengan cara 3 yaitu thank you, sorry, dan I love you. Itu bisa Anda katakan kepada kita. Thank you, terima kasih karena aku sudah berjuang. Terima kasih ya sudah. Yang kedua, I'm sorry. Maafkan aku ya kalau kita maafkan aku ya kalau kita mencintai dan memiliki diri. Dan yang ketiga yang adalah hidupku seperti aku dan cintai. Aku akan berusaha menjadi hidup. Nah itu bisa pemirsa lakukan di rumah. Thank you, I'm sorry, dan I love you. Itu adalah self-love. Oke, thank you, I'm sorry, dan I love you. Ini pelajaran baru, ilmu baru dari Dr. Aimee pagi hari ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau kita konteksnya sekarang, pandemi yang belum juga usai, ini bisa membuat kita jauh lebih bisa melakukan self love, bersyukur, mencintai diri sendiri supaya kita bisa lebih tenang, damai dan pastinya bahagia gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Aimee Nugroho SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari National Hospital Surabaya sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita bahagia terus gitu ya dok ya. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Terima kasih Dr. Aimee, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di National Hospital Surabaya. Selamat pagi Dr. Aimee. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bahagia lewat Ikigai, seperti itu. Nah, bagi Anda yang apa sih itu Ikigai? Terus manfaatnya apa dalam kehidupan kita? Benar nggak bisa bikin kita bahagia? Nah, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Flavia Norpina Sungkit, MPS Psikolog, founder dan CEO Ikigai Consulting. Selamat pagi Kak Flavia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Puji Tuhan sehat-sehat. Sehat ya Kak. Oke, harus sehat dong biar bisa bahagia gitu ya Kak ya. Oke Kak. Hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang pernah dengar dengan kata Ikigai, mungkin ada juga yang belum. Pun kalaupun yang sudah pernah dengar mungkin belum tahu lebih mendalam gitu ya. Apa itu Ikigai? Mungkin sepintas gitu ya. Ini kayaknya kata dari bahasa Jepang deh gitu, mungkin seperti itu ya. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Kak apa itu Ikigai? Nah, Ikigai sendiri memang dari bahasa Jepang ya Mas Raden ya. Kalau kita lihat arti harafiahnya, Iki itu life dan Gai itu artinya value, jadi value of life. Di mana ini merupakan konsep happiness dan well-being dari Jepang, di mana kita merasa bahagia apabila kita menemukan kebermaknaan dalam hidup kita, gitu. Jadi simpelnya sebenarnya itu. Oke. Berarti kan ini tentang makna atau tujuan hidup begitu ya, Kak Flavia ya. Nah, oke. Betul sekali. Mudah bagi kita untuk bilang, kamu tujuan hidupnya apa sih, goalnya apa sih gitu. Ini. Tapi sebenarnya untuk mencari atau menemukan tujuan hidup seseorang ini kan yang menjadi PR sebenarnya gitu kan. Apakah kita membuat tujuannya itu random, terlalu abstrak, atau harus ada teknik khusus nih atau jalan khusus gitu ya untuk menemukan tujuan hidup kita ini sebenarnya apa sih gitu. Gimana nih Kak? Oke, nah kalau dari histori dari konsep Ikigai sendiri ya Mas, jadi ini sebenarnya juga based on research. Jadi seorang psikiater di Jepang, dia itu meneliti bahwa ketika kita menemukan kebermaknaan dalam hidup kita, ketika kita tuh punya resonansi antara satu manusia dengan manusia yang lain, di mana kita ada kontribusi, kasih sayang di situ. Nah, itu kemudian diturunkan dalam purpose of life kita, di mana yang pertama kita harus tahu dulu nih prioritas hidup kita apa untuk menentukan tujuan hidup kita, gitu. Kita kan punya banyak aspek kehidupan ya Mas. Ada karir, ada keluarga, ada mungkin sisi finansial, spiritual. Jadi sesimpel kita menentukan dulu nih aspek kehidupan kita yang mana sih yang paling penting buat kita, sehingga kita bisa menentukan tujuan hidup kita tuh di bagian itu gitu. Dan ini sebenarnya untuk menentukannya ini sebenarnya dibilang mudah atau sulit atau tergantung persepsi kita ini kan yang kadang-kadang susah, gampang itu mah. Nah, itu gimana? Persepsi kita, penerimaan kita, atau memang susah digali atau seperti apa sih Kak? Nah, ini sebenarnya bisa dari keseharian kita, Mas. Dan kita melihat juga tahap kehidupan kita. Misalnya nih, kita baru mulai memasuki masa kerja. Bisa jadi karir itu menjadi penting bagi kita, gitu kan. Karena kita butuh survive, kita masuk ke dunia profesional. Dan itu menjadi tujuan hidup kita. Nah, ketika kita berkeluarga, itu bisa berubah. Mungkin karir dulunya 1-10 di angka 9. Tapi karena ada keluarga, kita menyesuaikan gitu di angka 7, karena mungkin dulu keluarga masih di angka 6, kemudian ketika kita punya keluarga sendiri itu menjadi tujuan hidup yang lain gitu, jadi di angka 9 gitu. Jadi itu benar sesuai persepsi kita, dan kita harus aware dengan diri kita, mana sih bagian dari diri kita yang membuat kita itu lebih bahagia gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau kita kaitkan dengan Ikigai ini sendiri, konsep yang paling mendasar atau intinya dari Ikigai untuk creating a happy life itu seperti apa, Kak? Oke, nah intinya adalah bagaimana kita memahami makna dari keberadaan kita. Kalau diturunkan lagi nih konsepnya, ada 4 hal kan, Mas. Yang pertama, kita tahu apa sih yang kita suka. Yang kedua, kita punya skill atau kompetensi nggak di situ. Kemudian itu bisa menjadi profesi kita, dan itu bisa membuat kita berkontribusi nggak ke orang lain gitu.
Jadi itu cara-cara untuk ibaratnya menemukan ikigai kita setelah kita tahu nih, bagian aspek kehidupan mana yang menjadi prioritas kita gitu. Kita sukanya apa, kompetensinya apa, profesinya apa, bermanfaat untuk orang lain atau enggak, seperti itu. Nah, dari 4 ini Kak, ini kan kadang-kadang ini kayaknya pertanyaannya simple banget ya gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin tujuan hidup, of course ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk dijawab gitu kan. Nah, dari 4 pertanyaan ini kira-kira yang paling mungkin Kak Flavia sering temukan di lapangan gitu ya, yang paling sering dijawab ini yang mana? Atau justru 4-4-nya? Gimana nih Kak? Yang paling sulit ya Mas. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke proses hidup kita. Katakanlah orang yang baru mulai untuk mungkin bekerja gitu, yang mungkin di usia dewasa awal di 20-an, mereka akan lebih challenging untuk menemukan passion mereka atau apa yang saya suka sih, skill saya apa gitu. Jadi yang agak sulit itu di awal memang. Nah, setelah itu ada lagi challenge selanjutnya. Ketika kita itu udah menjadi profesi, kita akan muncul pertanyaan, saya tuh hidup buat apa sih gitu? Apakah saya benar-benar berkontribusi untuk sesama? Nah, ini adalah tahap kedua di mana ketika kita sudah menemukan yang namanya passion kita akan struggle dengan konsistensi sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang memang ada tahapannya gitu, dan setiap orang berbeda-beda. Dan ketika di awal kita udah menemukan passion kita gitu Mas. Nah, itu lebih gampang ketika kita melihat kontribusi kita ke sesama gitu. Karena kita sudah tidak struggle dengan diri sendiri. Ibaratnya kita sudah selesai dengan diri sendiri dan kita bisa fokus untuk berkontribusi ke sesama gitu. Oke. Kak Flavia, ini kalau kita berbicara tentang ikigai kan mungkin bagaimana kita melihat orang Jepang yang workaholic banget ya, sampai kita seringlah mungkin lihat artikel foto-foto gimana orang Jepang itu pulang kerja bisa tidur di sembarang tempat gitu ya. Gitu ya. Entah di trotoar, entah di mana, di stasiun, mereka itu masih looknya itu ya masih pakaian kantor banget gitu ya, dan mereka bisa tidur di mana aja, but they happy gitu, katanya mereka happy gitu. Nah, kalau kita berbicara ikigai dan happy, dan bagaimana ini sangat aplikatif banget di Jepang. Apakah ikigai ini hanya dikaitkan dengan profesi atau sebenarnya juga bisa kita kaitkan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari kita yang bisa bikin kita bahagia? Tidak hanya bahagia di dalam pekerjaan kita, tapi bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita nih Kak Flavia. Oke, nah itu menarik banget Mas Raden, karena memang konsep ikigai itu tidak hanya tentang our professional life, tapi juga our personal life gitu. Dimana tadi Mas Raden bilang bahwa di Jepang itu terkenal workaholic dan sebagainya. Justru ikigai berkembang dari situ. Mereka membandingkan orang-orang yang di kota besar, mungkin yang di Tokyo dan Osaka, yang tingkat suicide-nya cukup tinggi gitu ya. Mereka membedakan dengan di Okinawa. Ternyata ada perbedaan gitu, di mana mereka tidak melihat kebermaknaan atau tidak mengintegrasikan personal life dengan professional life, sehingga mereka bisa sampai workaholic seperti itu gitu. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan atau diterapkan di ikigai sebenarnya ada 5 pilar kehidupan. Yang pertama adalah starting small. It's okay untuk memulai dari hal-hal kecil. Jadi walaupun ikigai itu adalah sebuah konsep yang terlihat idealis dan sulit, sebenarnya di filosofi ikigai sendiri mengajarkan kita untuk mulai dengan hal-hal yang kecil. Yang kedua, jangan lupa untuk bahagia dari hal-hal yang sederhana. Dan terkadang kita lupa itu karena kita mengejar tujuan yang besar gitu. Sesimpel mungkin kita punya hobi untuk minum teh, ngopi, untuk ngobrol dengan keluarga dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam joy in little things. Yang ketiga adalah tentang be mindful. Bagaimana kita bisa lebih mengelola emosi kita, lebih bisa sadar saat ini. Tadi di awal saya juga mendengar tentang meditasi dan sebagainya, itu bisa untuk melatih mindful ini. Kemudian yang keempat adalah releasing yourself. Bagaimana kita bisa mengekspresikan diri, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri dan berfokus sama kekuatan kita dibanding kelemahan kita. Dan yang terakhir adalah harmony and sustainability. Bagaimana kita bisa menjadi support system bagi orang lain, karena balik lagi ke konsep ikigai, otak kita atau hormon kita itu yang memicu rasa bahagia itu akan teraktivasi ketika kita berdampak dengan orang lain.
Oke, berarti ada 5 pilar tadi ya kalau tidak salah. Memulai dari hal yang kecil gitu ya, bahagia dimulai dari hal yang sederhana, be mindful, mengekspresikan diri kita dan kita menjadi support system untuk menyebarkan kebaikan dan aura positif gitu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini kan 5 pilar yang sangat krusial sekali kalau kita berbicara tentang Ikigai ini sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian kan banyak orang-orang yang sebenarnya sudah ada ikigai gitu ya dalam dirinya mereka gitu Kak Flavia. Tapi kadang-kadang mereka they are still looking forward gitu ya. Mereka itu masih cari-cari, looking for this gitu. Dan apakah apa yang akhirnya sebenarnya sudah ada, tapi akhirnya mereka kesulitan untuk mencari. Apa yang menjadi penyebabnya itu? Oke, sebenarnya ada 2 hal yang utama menjadi penyebab menghalangi kita. Yang pertama adalah mindset. Jadi terkadang kita diselubungi dengan mindset yang negatif atau kita berfokus dengan kekurangan kita. Yang kedua adalah pengelolaan emosi. Kita tidak melatih emosi atau tidak melatih emosi kita secara positif. Jadi kita cenderung reaktif, cenderung spontan tapi in a negative way. Nah, itu menghalangi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya saya itu bahagia atau tujuan hidup saya itu apa. Padahal sebenarnya mungkin sudah ada di dalam diri kita. Setiap orang kan punya potensi, karakter positif, dan sebagainya gitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Kak Flavia. Ini menarik banget ya kalau kita ngomongin Ikigai. Sesuatu hal yang mungkin masih agak baru di telinga kita dan ini bisa menjadi salah satu konsep supaya kita bisa bikin bahagia. Pertanyaannya, siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti semua orang, makanya kita butuh Ikigai gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Kak Flavia. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bahagia lewat Ikigai. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama kita dengan Kak Flavia Norpinasungkit, MPS Psikolog, founder dan CEO Ikigai Consulting. Kak Flavia, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah Kak, ini kan kalau kita ngomongin bahagia, ini kayaknya sekarang lagi penting banget ya di masa pandemi. Dan di masa pandemi juga kita mengenal istilah yang happening banget, sistem kekebalan tubuh yang mesti sebelumnya sudah ada sih gitu. Cuman akhirnya kita kayak imunitas, kekebalan tubuh itu kayak penting banget, sampai suplemen segala macam vitamin semua dikonsumsi seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan Ikigai yang katanya bisa bikin bahagia, ini juga akhirnya bisa nggak sih menciptakan sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh yang jauh lebih baik yang dibutuhkan oleh kita saat ini gitu? Oke, nah ini menarik Mas, karena dari hasil penelitian, sebenarnya ketika kita memiliki Ikigai, itu akan terkoneksi dengan bagian otak kita, frontal lobe, yang bertanggung jawab tentang emosi. Dan ternyata ini juga terkait bagaimana kita bisa menemukan makna dan tujuan hidup. Jadi ketika kita punya Ikigai, kita merasa lebih happy, itu juga akan berefek ke bagian otak kita dan akhirnya memicu kita juga untuk lebih sehat dan secara imun juga lebih kebal. Hal yang kedua adalah ketika kita punya Ikigai dan kita bisa menerapkan itu dan kita merasa lebih bahagia, itu juga akan mengaktifkan hormon-hormon di tubuh kita, di mana ada hormon serotonin, hormon dopamin, endorfin, dan oksitosin. Dan yang tentunya juga hormon ini berperan penting untuk sistem imun kita gitu. Oke. Tapi kan ya memang bagus gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita nih, Kak Flavia ya, kita nggak bisa pungkiri lah, kita sebagai manusia kadang-kadang kita pernah drop, pernah di titik ya benar-benar yang jatuh, nggak semangat, segala macam deh seperti itu. Nah, apakah Ikigai bisa mengantisipasi itu gitu? Karena itu kan sebenarnya ya wajar terjadi pada manusia, tapi mungkin bisa diminimalkan. Dan kenapa akhirnya orang sering jatuh pada kondisi tersebut itu, Kak Flavia? Oke, nah kalau kita melihat Ikigai dan konsep bahagia, bukan berarti ketika kita bahagia itu berarti kita denial dengan keadaan atau kita tidak melakukan hal yang harus kita lakukan padahal itu sulit. Kadang untuk menuju tujuan hidup kita harus melakukan hal yang tidak nyaman. Tapi dengan Ikigai, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan,
setidaknya kita tahu kita akan menuju kemana gitu. Tujuan kita apa sih? Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa ikigai kita atau makna hidup kita adalah keluarga dan saya harus mencari nafkah gitu. Jadi ketika sesulit apapun yang kita alami, kita ingat lagi tujuan kita. Dan itu lebih berefek positif ke mental kita daripada kita melakukan sesuatu seperti tidak tahu tujuannya mana gitu. Dan itu akan mempengaruhi juga ke kebahagiaan kita. Dan ikigai ini sebenarnya bisa melift up gitu ya, mengangkat kondisi seseorang yang sebenarnya lagi drop itu untuk kembali lagi mengingat tujuan hidupnya apa gitu. Betul seperti itu Kak Flavia? Betul. Jadi di ikigai sendiri juga salah satunya prinsipnya kan adalah be mindful. Be mindful bukan mengajarkan kita untuk positif setiap saat, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa merespon dan menerima emosi kita. Ketika kita harus sedih, ya kita membiarkan diri kita sedih. Ketika kita harus kecewa, kita mindful bahwa kita menerima perasaan kita saat ini. Tapi yang terpenting dari ikigai, setelah itu, kita mengingat lagi, kita menuju kemana, tujuan kita kemana. Jadi problem solving di dalam diri kita itu lebih baik. Skill untuk menyelesaikan masalah itu akan menjadi lebih baik ketika kita punya ikigai gitu. Oke. Kak, ini yang juga menjadi menarik adalah kalau kita berbicara dengan attitude, behavior kita selama kita hidup atau habitnya kita deh gitu. Pengaruh nggak sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang ikigai, rasa bahagia dengan sifat yang sering atau habit lah, kebiasaan yang sering kita lakukan seperti kedermawanan, suka membantu dan lain sebagainya. Ini pengaruh nggak dengan rasa bahagia yang kadang-kadang kan orang bilang bahagia itu kita yang create loh gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Betul. Nah ini sangat-sangat berefek signifikan karena kalau kita balik lagi ke konsep ikigai adalah kita merasa bahagia ketika kita beresonansi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dan salah satunya adalah menjadi support system. Entah itu lewat kita berderma atau kita membuat kebaikan untuk orang lain. Mungkin sesimpel kebaikan itu kita bisa senyum dengan orang-orang yang tidak kita kenal, bisa saling menyapa dan sebagainya. Jadi itu relate banget. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang pandemi juga gitu ya, Kak Flavia ya. Ini kan banyak dari kita yang akhirnya sekarang mungkin tidak begitu produktif gitu ya. Ya karena mungkin satu dan lain hal. Entah karena mungkin PHK tadi gitu ya. Atau mungkin nggak tahu mau ngapain, udah tidak ada modal, tidak ada apa-apa gitu. Akhirnya menjadi tidak produktif. Nah orang yang menjalankan ikigai ini, kabarnya bisa memanfaatkan segala macam gitu ya untuk menjadi lebih produktif gitu. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu hal yang penting atau menjadi manfaat baik dari ikigai supaya kita jauh lebih produktif ini, Kak Flavia? Betul, Mas Raden. Jadi ketika kita punya ikigai, balik lagi kita punya tujuan gitu. Kita tahu mungkin kita 3-5 tahun ke depan mau seperti apa, 5-10 tahun ke depan seperti apa. Dan di masa pandemi ini membuat diri kita mau tidak mau mengevaluasi tujuan kita. Dan lewat pilar-pilar ikigai itu kita bisa melist. Yang pertama misalnya adalah starting small. Dari situ kita bisa melist langkah-langkah kecil apa sih yang mungkin bisa aku lakukan saat ini gitu untuk menuju tujuan hidup saya. Kemudian yang kedua balik lagi joy in little things. Di masa pandemi ini gitu, kalau kita menerapkan konsep ikigai, kita ingat lagi, oke, bahagia itu sebenarnya bisa dari hal-hal kecil dan kita bisa melist, mungkin seperti sekarang sedang ada happening apa, hobi apa, dan mungkin saya bisa terjun ke sana untuk membuat diri saya merasa bahagia. Jadi dengan kita menerapkan 5 pilar itu di masa pandemi, ini sangat membantu kita untuk bisa lebih bahagia dengan tetap melihat tujuan hidup kita ke depan gitu. Oke. Nah, ini kalau melihat tujuan ke depan seringnya gitu ya. Seringnya kita melihat anak-anak muda ini, Kak Flavia, yang mereka punya semangat kerja yang tinggi gitu ya. Workaholic banget. Apakah kemudian konsep ikigai ini hanya bisa diadaptasi oleh mereka-mereka kalangan milenial atau sebenarnya range usia manapun juga bisa, Kak? Range usia manapun bisa. Karena setiap tahap kehidupan kita secara psikologis itu kan berbeda-beda. Yang tadi pertama saya bilang, misalnya kita sudah berkeluarga atau sudah masuk usia senja gitu, ikigai kita tuh apa gitu. Bisa jadi kita hanya melihat anak cucu untuk bahagia dan sebagainya. Nah dari situ kalau kita menerapkan konsep ikigai, di mana kita bisa berkontribusi mungkin untuk keluarga kita gitu. Jadi sebenarnya konsep ikigai tidak semata-mata hanya untuk goal setting yang professional life, tapi adalah keseluruhan aspek kehidupan.
Oke, segala range usia bisa ya, tidak hanya untuk mereka-mereka yang di usia produktif atau kalangan milenial seperti ya Kak ya. Oke Kak Flavia, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya. Ini dari @susi_pertiwi. Saya pengajar, mengajar buat saya bahagia. Namun saya berpikir kalau passion saya bukan mengajar di bidang ini. Saya juga planning untuk buat bisnis, tapi masih takut apakah berjalan atau tidak. Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, ini banyak orang yang profesional dan mereka kayaknya mulai shifting the quadrant gitu ya. Mau shift ke kuadran yang lain menjadi seorang businessman. Apa yang seharusnya dilakukan ketika masih ada rasa takut untuk menjalankannya? Gimana nih Kak Flavia? Oke, nah ini sering banget terjadi Mas Raden, di mana yang namanya passion dan hidup realistis itu kadang tidak selaras gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tahu tujuan kita bisa pelan-pelan membuat goal setting atau membuat action plan untuk menuju ke sana. Misalkan katakanlah kita harus bekerja gitu kan, mungkin sebagai guru, karena untuk menghidupi sisi finansial kita tetap melakukan itu, tapi di lain sisi kita juga harus side hustle. Mau tidak mau kita harus meluangkan waktu untuk menuju mimpi kita. Dan itu mungkin yang tadi di awal, yang mungkin kadang harus kita korbankan untuk menuju ikigai kita gitu. Jadi kita tahu kita melakukan sesuatu tuh untuk menuju kemana. Mungkin saat ini kita memang harus melakukan hal yang tidak nyaman atau terkadang yang membuat stres, asalkan stresnya jangan sampai ke dampak fisik atau berlebihan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan tadi bisa pelan-pelan switching, shifting gitu, tapi juga mesti disadari mungkin nanti waktu untuk keluarga harus sedikit dikorbankan dan sebagainya, tapi itu bisa dikomunikasikan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Susi. Tetap semangat mengajar, dan kalau mau jadi pengusaha juga boleh. Yang penting semuanya dilakukan dengan passion ya, dengan hati supaya tidak capek tapi juga bahagia gitu ya. Oke, Kak, kita lanjut lagi. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang bahagia, itu adalah sesuatu yang membuat kita nyaman kan, comfort gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita harus shifting gitu ya, dari yang sebelumnya non-ikigai menjadi ikigai, kan berarti ada ya at least sedikit banyak kita merubah haluan, cara kita hidup dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apakah dengan keluar dari zona ini, kita akan keluar dari zona nyaman kita, atau sebenarnya kita sedang menuju ke zona nyaman kita, atau gimana nih, comfort zone-nya gitu? Yes. Sometimes kita harus keluar dari comfort zone untuk menuju comfort zone yang lebih baik gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi benar sekali konsepnya bahwa balik lagi ke tujuan kita apa, ikigai kita apa, prioritas hidup kita apa. Kemudian comfort zone yang saat ini tuh hanya membuat kita comfort dari sisi mana. Misalnya membuat kita comfort dari sisi kita secure secara finansial, tapi kita nggak merasa ada fulfillment gitu. Nah, untuk menuju ke sana mungkin kita harus keluar gitu dari zona nyaman kita untuk menuju zona nyaman yang mungkin lebih ibaratnya lebih long term ya, lebih long last gitu. Oke, comfort zone kan untuk berpindah ke comfort zone yang lebih baik itu kan harapannya kita seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika kita di satu comfort zone yang kita udah oke gitu, comfort zone dalam hal positif gitu ya. Tapi kan kita hidup di media 4.0 yang mau 5.0, di mana sosial media itu sangat berdampak besar sekali, dan kita sering melihat, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita membandingkan kehidupan kita sama orang lain ini, Kak Flavia. Yang akhirnya kita sudah di comfort zone kita, ngeliat yang lain, hah? Dia beli mobil baru, hah? Rumahnya besar sekali sekarang gitu. Akhirnya ngedrop lagi, nggak bahagia lagi. Manusia, Kak Flavia, gimana tuh? Betul. Nah, kalau misalnya saya bilang bahwa kita stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, itu sangat sulit. Karena itu nature manusia, gitu. Nah, yang kedua adalah dari segi mindset. Kita ubah mindset kita. Ketika kita membandingkan, kita untuk cari inspirasi. Bukan untuk merasa rendah diri atau membatasi kita untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus set mindset. Oke, kita melihat orang sukses, dan kita melihat kapasitas diri kita. Bagaimana kita menuju ke sana. Kemudian yang selanjutnya kedua adalah kita harus bangun self awareness. Kita harus tahu titik start kita dengan orang lain berbeda. Resource yang dimiliki orang lain dan kita itu juga berbeda. Dengan kita aware dan kita bisa menganalisa nih, kira-kira saya itu punya resource apa, sehingga kita bisa membuat tujuan yang lebih realistis gitu. Oke, kita punya source apa, jadi kita bisa lebih realistis.
Karena semakin Anda mengukur tingginya langit, maka semakin akan tidak tercapai gitu ya. Karena tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi. Oke Kak Flavia, nanti di segmen terakhir kita akan membahas gimana nih tips-tips yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain juga Ikigai yang pastinya sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya Kak Flavia ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Kak Flavia Norpina Sungkit, MPSI Psikolog, founder dan CEO Ikigai Consulting. Kak Flavia, kita lanjut lagi ya Kak, untuk gimana sih biar bisa bikin kita bahagia. Ini ada beberapa tips simple yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini penting banget ya. Yang pertama adalah bersyukur. Nah, seberapa besar sebenarnya manfaat bersyukur supaya bisa bikin kita bahagia ini Kak Flavia? Oke, dengan bersyukur kita lebih menghargai diri kita, dengan kita juga lebih mencintai diri kita gitu. Jadi secara emosi kita juga akan lebih positif, secara mindset itu juga akan lebih positif. Dan ketika itu juga menjadi sesuatu yang positif, pasti perilaku kita juga akan positif dan akhirnya juga kita lebih bahagia gitu. Oke, bersyukur. Pasti Tuhan itu sudah menciptakan kita menjadi satu makhluk yang unik gitu ya. Tidak mungkin ada sama gitu persis. Meskipun dia kembar identik pun pasti ada yang berbeda seperti itu kan. Makanya kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Pasti ada hikmahnya. Oke, yang kedua adalah senyum. Katanya senyum itu menular. Nah, apakah bahagia juga bisa menular dari senyuman ini Kak Flavia? Iya. Sebenarnya senyum adalah salah satu bentuk energi positif yang kita sebarkan ke sekitar kita gitu. Jadi selain senyum mungkin bisa lewat pelukan, sapaan, pujian, dan sebagainya. Nah, dengan respon-respon positif seperti itu, dengan salah satunya tersenyum, kita juga menyebarkan energi positif ke sekitar. Dan kalau sekitar kita energinya juga positif, pasti membuat kita bahagia dan orang lain juga bahagia. Gitu. Betul ya, jadi akhirnya kita bahagia karena tertular bahagia dari senyum orang yang lain. Dan senyum itu murah, nggak pakai biaya, senyum itu ibadah ya. Baik, yang selanjutnya ucapkan terima kasih. Nah, ini kadang-kadang juga agak, ya kadang-kadang orang mengucapkan terima kasih tapi lah, ya it's merely words gitu ya, cuman kata-kata aja. Tapi kalau beda kan, kalau orang ngucapin makasihnya itu dari hati gitu. Nah, seberapa besar ucapan terima kasih ini justru bisa membuat kita bahagia ini, Kak Flavia? Oke, dengan kita mengucapkan terima kasih, selain kita mengapresiasi orang lain, sebenarnya kita juga menunjukkan bahwa kita juga sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari bersyukur gitu. Kita bersyukur atas diri kita berterima kasih, dan kita juga bersyukur karena orang lain mungkin sudah memberikan kita kebaikan atau berkontribusi untuk hidup kita. Dan dengan kita mengucapkan terima kasih, kembali lagi kita juga memberikan energi yang positif untuk orang lain, dan orang lain juga merasa lebih happy pastinya. Oke ya, berarti ucapan terima kasih ini menjadi sangat penting karena orang juga bisa merasa terapresiasi, dihargai dan lain sebagainya, dan akan kembali ke diri kita lagi gitu ya, rasa bahagia itu. Oke, yang selanjutnya adalah tetap aktif, jangan menyerah gitu ya. Mau badai, mau topan, mau apa yang terjadi, hayu aja kita tetap maju ke depan. Karena kalau akhirnya kita tetap jatuh, ya kita akan jatuh terus gitu. Tapi kalau kita tetap aktif, kita bisa menuju goal kita. Nah, gimana hubungan tetap aktif supaya bisa kita bahagia ini, Kak Flavia? Oke, dengan kita tetap aktif, kita membuat tubuh kita bekerja. Otak kita bekerja, kemudian secara sistem saraf juga bekerja. Jadi dari bagian otak dan sistem saraf itu juga aktif. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi fokus ke hal yang kita lakukan atau tujuan yang kita lakukan. Bandingkan kalau dengan kita tidak aktif, pikiran kita pasti kemana-mana. Karena otak kita tidak menerima respon atau tidak menerima stimulus bahasanya ya. Tidak menerima stimulus yang untuk dikeluarkan menjadi respon gitu. Jadi dengan kita tetap aktif itu akan membuat kita lebih happy juga, dan karena dari sisi fisiknya kita juga lebih teraktivasi secara otak maupun hormon. Oke, yang selanjutnya adalah
take it slow. Banyak orang-orang yang akhirnya sekarang buru-buru, in a rush banget gitu ya. Betul. Melakukan segala sesuatunya. Akhirnya malah jadi tidak fokus, tidak terkontrol dengan baik. Yang ada malah messed up gitu ya di ujung-ujungnya seperti itu. Nah, take it slow untuk segala sesuatu supaya kita bisa bahagia. Ini gimana nih Kak Flavia? Kembali lagi ke pilar Ikigai yang pertama adalah starting small. Dan ini selaras banget dengan take it slow. Bahwa kita ketika kita tahu purpose kita tahu Ikigai kita pasti bisa merencanakan action plan dan diturunkan ke dalam action plan yang kecil. Dan tidak perlu terburu-buru karena kita tahu kita akan menuju kemana. Gitu. Dan dengan take it slow kita juga lebih membiarkan diri kita untuk beristirahat, take a break dan tidak mudah stres ataupun burnout. Oke, dengan action plan yang ada, bahkan sekarang sudah ada banyak orang yang menerapkan slow living juga gitu ya. Oke, selanjutnya kelilingi diri dengan teman-teman yang baik juga penting ya Kak Flavia untuk bisa bahagia. Penting sekali, karena itu adalah support system kita. Kita tidak bisa terlepas antara satu orang dengan orang yang lain. Dan jangan sampai sekeliling kita itu malah membuat kita terinfeksi secara emosional gitu ya. Jadi penting banget untuk memiliki support system yang positif karena itu juga pasti akan menunjang keseharian kita, produktivitas kita, personal life kita, dan semua aspek kehidupan kita. Oke, dan pastinya juga tetap terhubung dengan alam sekitar, kita bisa menerima bahwasanya alam masih mensupport kita kok gitu ya Kak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Flavia Norpina Sungkit, MPASI Psikolog, founder dan CEO Ikigai Consulting sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan Ikigai dalam kehidupan kita dan kita bahagia, sehat-sehat terus dan pandemi usai gitu ya Kak Flavia ya. Terima kasih Kak Flavia, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Ikigai Consulting. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.